Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw FM. Jumpa lagi bareng Bunda di sore hari ini menemani ruang dengar Anda ya. Tepatnya dalam program acara Raw Slow Down. Baiklah rekan Raw FM, seperti biasa tanpa kita berlama-lama lagi di informasi pukul 17 di hari Rabu sore, kita ada talk show bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah bersama Unda salah satu narasumber kita yaitu Ustadz Sahrial Damanik. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Tema kita di sore hari ini adalah kesengsaraan hidup ya, Ustaz? Ya insya Allah. Mungkin langsung boleh dijelaskan, Ustaz, tentang materi kita di sore hari ini. Ya, terima kasih Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, pendengar Raw FM rahimakumullah, usikum bidapsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu untuk membasahi lisan kita dengan memuji Allah, dengan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di sore yang berbahagia ini, di sore hari yang cerah ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Baik nikmat kesehatan, nikmat yang namanya enak bernapas, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Terlebih-lebih nikmat iman serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih mau mendengarkan tausiah ataupun pengajian ataupun majelis taklim untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada di sore hari yang berbahagia ini, mana kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah akan mengangkat segala penyakit kita. Manakala dalam keadaan yang namanya kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki yang lapang dan luas kepada kita. Manakala kita banyak mempunyai masalah, mudah-mudahan dengan ridha Allah dan dengan kasih sayang Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Manakala dalam keadaan susah, gundah gulana hati kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan pencerahan, akan memberikan kesenangan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tema kita di sore hari yang berbahagia ini adalah kesengsaraan hidup. Pendengar FM rahimakumullah, hidup sengsara, hidup menderita, dan ada pula hidup bahagia. Terkadang kita melihat seseorang itu bahagia, padahal hatinya sengsara dan menderita. Terkadang kita melihat seseorang mempunyai harta yang cukup dan banyak, kita melihat dia bahagia. Mempunyai mobil yang banyak, dia kelihatan bahagia. Mempunyai istri yang banyak, kita lihat bahagia.
akan tetapi belum tentu hatinya akan bahagia seperti yang kita lihat. Mungkin boleh jadi jasadnya bahagia, akan tetapi ruhnya menderita, rohaniahnya kesakitan, meronta. Kenapa? Karena kekosongan iman dan takwa di dalam kalbunya. Pendengar FM rahimakumullah, ada beberapa golongan orang apabila dilupakannya sesuatu amalan ataupun perbuatan, maka kesengsaraan hiduplah yang akan dialaminya. Pendengar FM rahimakumullah, apa-apa sajakah perbuatan amalan yang ditinggalkannya membuat hidupnya akan sengsara? Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang tarkus shalah, orang-orang yang mau meninggalkan sholatnya. Karena kita ketahui bahwasanya sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imanuddin. Sholat adalah merupakan tiang agama bagi kita. Sehingga apabila kita tidak mempunyai tiang dalam kehidupan ini, segala sesuatu dalam bangunan tanpa tiang, atap dan dinding tidak akan bisa berdiri kokoh. Tanpa tiang, sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri menjadi sebuah bangunan. Begitu jugalah kita sebagai insan manusia, apabila masih mau meninggalkan sholat, maka hatinya tidak akan tentram. Dia tidak mempunyai tujuan hidup. Hidupnya tidak akan terarah. Sehingga dia akan semaunya untuk berbuat segala sesuatu yang tidak baik. Dia akan selalu mengerjakan pekerjaan kemungkaran, kezaliman, dan bahkan dia enggan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pendengar FM rahimakumullah, bukankah kita telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bahwasanya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang ruku. Pendengar FM rahimakumullah, di sini dijelaskan kepada kita agar kita mau mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat dan ruku. Tunduk dan patuhlah kamu dengan yang namanya ajaran Allah, beserta ma'ar raki'in, dengan orang-orang yang ruku, yang mau mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah, bahwa sesungguhnya lah kita mengetahui bersama bahwasanya sholat merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim. Bahwasanya apabila kita mampu melaksanakan yang namanya sholat dengan khusyuk dan istiqomah, mudah-mudahan Allah akan menjauhkan yang namanya perbuatan keji dan mungkar kepada kita. Ketahuilah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah kamu dari perbuatan fahsya'i wal munkar,
dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa demikian? Karena dengan khusyuknya dia sholat, menghadirkan Allah di dalam hatinya. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Innallaha sami'un basir. Bahwasanya sesungguhnya lah Allah maha melihat lagi maha mendengar. Pendengar Ra FM rahimakumullah di mana saja berada. Untuk itu janganlah sekali-kali kita meninggalkan yang namanya sholat kita. Kalaulah kita mengerjakan sholat, jangan lupa kepada anak-anak kita, istri kita, kita ajak bareng untuk berjamaah di rumah. Kalau memang tidak kita bisa untuk berjamaah di masjid, silakanlah kita ajak bersama-sama dengan seisi rumah kita, anak istri kita, untuk yang namanya melaksanakan sholat berjamaah. Janganlah terkadang kita mengajak istri, anak-anak kita untuk makan keluar umpamanya, makan sama, makan bareng di luar rumah, di mana saja berada ataupun di mana saja tempat makan yang kita inginkan. Memang kalau memang kita berkecukupan untuk itu, silakan. Indah dan nampak dalam kekeluargaan, keharmonisan kita dalam rumah tangga. Akan tetapi pendengar Ra FM rahimakumullah, janganlah kita melupakan untuk beramal ibadah, untuk sholat bersama. Jangan keduniaan kita ajak anak-anak kita kebersamaan. Akan tetapi untuk menuju darul akhirah, untuk menuju akhirat, kita tidak pernah untuk mengajak anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak mau tahu anak kita mau sholat apa enggak, istri mau sholat apa enggak. Tidak pernah yang namanya kita tegur. Bahkan terkadang apalagi masa pandemi, banyak sekali yang namanya libur, proses belajar mengajar, sehingga anak-anaknya selalu berada di luar rumah. Yang ironisnya lagi, terkadang ayamnya tidak pulang ke kandang pada saat maghrib. Dia mencari, sibuk kesana kemari mencari ayamnya yang tidak pulang ke kandang. Akan tetapi anaknya yang tidak pulang ke rumah, dia tidak pernah untuk mencari, dan bahkan dibiarkannya saja berada di luar rumah pada saat ketika azan maghrib sudah berkumandang. Pendengar FM rahimakumullah, terkadang dia lebih senang, lebih sayang dengan ayamnya daripada anaknya sendiri yang tidak mau masuk ke dalam rumah pada saat azan maghrib telah berkumandang. Inilah orang-orang yang akan sengsara hidupnya, tidak tenang hatinya, dan pula hatinya selalu gundah gulana apabila dia selalu yang namanya meninggalkan sholat sebagai kewajibannya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Ya, rekan Rafa, nanti bakal kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rafa, your lifestyle. Rekan Rafa masih bersama dengan Una dan juga Ustadz kita dari Kemenak Kota Padang Sidempuan. Ada Ustadz Syahrial Damanik. Ya Ustadz, boleh dilanjutkan kembali materi kita di sore hari ini. Baiklah, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah tadi golongan orang-orang yang akan kesengsaraan hidupnya, sengsara jiwanya, batinnya menderita apabila dia
mau meninggalkan sholat. Untuk golongan orang yang kedua yang akan kesengsaraan hidup didapatnya adalah orang-orang yang tarkul Quran. Golongan orang yang mau meninggalkan Al-Quran. Pendengar FM rahimakumullah, bagaimanakah orang yang meninggalkan Al-Quran ini? Bukan berarti orang tersebut membawa selalu Al-Quran dan tidak dibawanya. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran di sini adalah orang yang tidak mau mengamalkan yang namanya isi Al-Quran. Jangankan mengamalkan, membacanya pun tidak mau. Terkadang ironis kita, seorang muslim, seorang Islam, bahkan dia tidak mampu dan tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Jangankan untuk mengartikan yang namanya Al-Quran tersebut, membacanya saja sudah tidak mampu. Akankah siapa lagi yang mau membaca Al-Quran, kitab suci kita tersebut, kalau memang bukan kita? Memang tidak ada jaminan yang namanya Al-Quran akan lenyap dari dunia ini. Akan tetapi adakah jaminan Al-Quran akan hilang dari rumah kita? Adakah jaminan Al-Quran, adakah jaminan kepada kita yang namanya Al-Quran masih berada dalam tengah-tengah keluarga kita? Pendengar FM rahimakumullah, kalau memang tidak kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu daripada rumah tangga, mewakili yang namanya ayah, kepala keluarga, yang mau menganjurkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran, siapa lagi? Tidak mungkin orang nun jauh di sana yang akan mau untuk menganjurkan, membimbing untuk membaca Al-Quran. Kitalah sebagai orang tua yang seharusnya dan semestinya agar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak Al-Qurani, yaitu anak-anak yang mampu membaca dan mengartikan Al-Quran tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah, kalaulah memang Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah Anda, tidak akan bisa menjamin Al-Quran sebagai penolong Anda nanti di yaumil akhir. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah memang Anda meninggalkan Al-Quran, tidak membawa yang namanya isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak akan mempunyai tujuan dan arah hidup. Anda tidak akan mempunyai yang namanya bimbingan, arahan, bahkan pilar di dalam kehidupan Anda apabila Anda tidak menyertakan Al-Quran di dalam kehidupan. Pendengar FM rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Al-Quran merupakan menolong, membantu kita mulai dari alam barzah sampai yang namanya darul akhirah, alam akhirat. Bahkan di atas dunia ini saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang namanya derajat yang lebih kepada orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan bagus. Banyak kori-kori kita, kori-koriah kita yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, kehidupannya juga lebih baik daripada kita, dan juga hatinya tentram, bahagia, walaupun di sana sini di bidang materi mereka yang namanya kekurangan, akan tetapi hatinya bahagia, jiwanya tenang menghadapi kehidupan ini, sehingga apapun yang diperbuatnya, apapun aktivitasnya, akan selalu
membuat dia bahagia. Aktivitas pekerjaannya tidaklah dijadikannya beban, akan tetapi aktivitas pekerjaannya akan dijadikannya sebagai kebutuhan hidupnya, sehingga dia selalu tenang dan tentram dalam kehidupan. Pendengar Roh FM rahimakumullah, adapun orang yang ketiga, golongan orang-orang yang ketiga yang hatinya akan sengsara, hidupnya akan sengsara, adalah orang-orang yang tarku zikir, orang-orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah zikir adalah merupakan mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tentram dan bahagia. Pendengar FM rahimakumullah, berzikir bukan hanya kita lakukan di masjid. Berzikir bukan hanya kita lakukan di rumah. Akan tetapi berzikir, ingat kepada Allah, dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan di mana saja berada. Bahwasanya Rasul menjelaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, ingatlah Allah di mana saja engkau berada. Di tempat pekerjaan kita masih bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini tidak akan memegang yang bukan haknya jika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini tidak akan mengambil yang bukan miliknya apabila dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tangannya ini mau mengambil dan memegang yang bukan haknya, sehingga terjerumuslah dia ke dalam lembah kedosaan. Pendengar FM rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengingat kita. Jika kita mengingat Allah, insya Allah Allah akan mengingat kita. In tansurullah yansurkum. Ketahuilah, apabila kita mau membantu agama Allah, insya Allah Allah akan membantu segala urusan kita di dalam dunia yang fana ini. Pendengar FM rahimakumullah, dengan demikian, dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah, mudah-mudahan hati kita akan menjadi tentram dan tenang, hidup kita akan bahagia, sehingga dengan disiramnya zikir di hati kita, kesengsaraan hidup tidak akan kita alami. Beberapa noda hitam yang berada di kolbu kita, beberapa noda kalbu, beberapa banyak noda yang terdapat dalam hati kita, dengan kita berzikir kepada Allah, insya Allah sedikit demi sedikit Allah akan mengkikis yang namanya noda-noda hitam di hati kita. Apabila kita selalu mengkikis noda-noda hitam tersebut dengan berzikir, insya Allah noda tersebut akan tersingkir dari hati kita. Dengan tersingkirnya noda hitam di hati kita, insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang bahagia. Insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang tenang di kehidupan dunia yang fana ini. Walaupun terkadang kita hanya mempunyai uang, materi yang pas-pasan, akan tetapi ketenangan jiwa, ketentraman hidup, itulah yang akan kita peroleh. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.
Baiklah rekan Rafam, jangan kemana-mana karena tentunya nanti Una dan Nusa juga bakal hadir kembali. Tetap di 105 Rafam, Your Lifestyle. Di dunia maupun di akhirat, yaitu golongan orang-orang yang aklul haram, golongan orang-orang yang mau makan makanan yang haram. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya ketahuilah orang-orang yang masih mau yang namanya memakan, makan, minum dari yang namanya rezeki yang tidak halal alias haram, maka di dalam tubuhnya mengalirlah darah. Darah itu berwarna merah dan mengalir ke seluruh tubuhnya sehari makanan yang dimakannya, dan dipompa oleh jantung, disalurkan ke otak, dan otaknya akan selalu berpikir untuk mencari yang haram, mencari yang haram, mencari yang haram. Kenapa demikian? Karena yang dikonsumsinya adalah makanan dan minuman yang haram. Dia selalu memakan makanan yang didapatnya yang bukan yang halal, sehingga hari demi hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan selalu dia mengkonsumsi dari penghasilan yang haram, maka hatinya pun tergeraklah selalu untuk berbuat yang haram, berbuat maksiat, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mempunyai penghasilan yang banyak, akan tetapi penghasilan yang didapatnya dari yang haram, maka orang tersebut kita lihat bahagia, jasadnya akan bahagia, jasmaninya akan bahagia, rohaninya, hatinya belum tentu akan tenang dan tentram. Ketahuilah pendengar Raf FM rahimakumullah di mana saja berada, bagi golongan orang-orang yang selalu mau mengkonsumsi makanan yang haram, maka itulah orang-orang yang tidak menghiraukan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila orang-orang yang selalu memakan makanan yang didapatnya dari yang haram, maka hatinya akan menjadi kelam, lama-lama akan menjadi gelap, sehingga hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan didapatnya lagi. Pendengar FM rahimakumullah, masih banyak jalan, masih banyak usaha yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan di atas dunia ini untuk mencari yang halal. Janganlah seperti orang-orang yang tidak waras di luar sana, terkadang mengatakan, jangankan mencari yang halal, yang haram pun susah untuk didapat. Itu bukan perkataan orang-orang yang beriman. Itu adalah perkataan orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terhampar luas. Kita masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang halal. Kenapa kita masih memikirkan untuk mencari yang haram? Memang perbuatan-perbuatan pencaharian hasil usaha yang haram memang terkadang dilihat memang pekerjaannya ringan dan penghasilannya banyak. Akan tetapi ketahuilah,
bahwasanya resikonya pun sangat berat. Dengan beresiko yang sangat berat dalam kehidupan, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang haram. Karena ketahuilah, perbuatan tersebut sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah, untuk kesimpulan tema kita di sore hari yang berbahagia ini, jadilah kita orang yang berbahagia hidupnya. Hati kita bahagia, badan kita tentram, kebahagiaan hidup di atas dunia maupun di akhirat. Dengan banyaknya, dengan tidak kita tinggalkan sholat yang wajib kita. Karena ketahuilah, dengan selalu kita mengerjakan sholat, insya Allah Allah akan melindungi kita. Dan kemudian selalulah untuk yang namanya membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena ketahuilah, orang-orang yang meninggalkan isi kandungan Al-Quran, dia akan sesat di dalam kehidupannya. Dan mari pula kita selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang zalim. Dan kemudian marilah kita hindarkan, kita jauhi semaksimal mungkin dan berusaha untuk tidak memakan makanan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram. Karena ketahuilah, dengan selalu kita mengkonsumsi makan makanan yang halalan thayyibah, insya Allah Allah akan memelihara kehidupan kita, baik kehidupan dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pendengar FM rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat menjadi cermin dalam kehidupan kita, bahwasanya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat, apabila kita mau berusaha untuk beramal ibadah, beramal soleh dan solehah. Amin, amin, Allahumma amin. Pendengar FM rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rafam, demikianlah ceramah kita bersama dengan Kemenak Kota pada yang Selimbuan. Tapi jangan khawatir, karena nanti bakal hadir kembali, tentu saja menemani ruang dengan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.